Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Firusna dengan NIM A1C320026 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika 2020 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan tentang gelombang bunyi yang dengan menggunakan website yang bernama Pet Colorado. Baiklah, sebelum saya melakukan praktikum, saya akan membacakan tujuan dari praktikum gelombang bunyi kali ini. Tujuan percobaannya yaitu yang pertama, menjelaskan tentang apa itu frekuensi dan amplitudo. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan tekanan dengan sumber bunyi. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan jarak dengan sumber bunyi. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Dalam percobaan ini terdapat beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama itu ada pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan dengan data frekuensi 600 Hz, 500 Hz, dan 300 Hz, dan amplitudonya maksimum, sedang, dan minimum. Baiklah, di sini ada beberapa judul. Yang pertama ada dengarkan sumber tunggal, mengukur dua sumber interferensi oleh pemantulan, dengarkan menggunakan memvariasikan tekanan udara. Yang pertama kita akan melakukan percobaan di judul dengarkan sumber tunggal. Nah, di bagian atas kanan ini ada frekuensinya yang bisa kita atur dan amplitudonya. Lalu ada aktifkan audio, ada speaker, ada pendengar. Dan untuk pendengarnya ini bisa kita atur. Ini. Baiklah, untuk data pertama dengan frekuensi 600 Hz dan amplitudo yang maksimum, sedang, dan minimum. Dan kita atur frekuensi di 600 Hz. Kurang lebih seperti itu, dan amplitudo yang maksimum. Aktifkan audio, lalu kita akan dengarkan. Lalu selanjutnya dengan amplitudo yang sedang. Amplitudo yang kecil. Baik, untuk data selanjutnya yaitu dengan frekuensi sebesar 500 Hz dan amplitudo yang maksimum. Kita play. Selanjutnya dengan amplitudo yang sedang. Dan yang terakhir dengan amplitudo yang kecil. Baiklah, untuk data terakhir yaitu frekuensi dengan sebesar 300 Hz. 300 Hz seperti ini kurang lebih. Dan amplitudo juga dengan maksimum. Seperti ini. Lalu selanjutnya amplitudo yang sedang. Dan terakhir dengan amplitudo yang kecil. Untuk di bagian judul dengarkan sumber tunggal ini, berapapun frekuensi yang kita coba dengan amplitudo yang kecil tidak akan menghasilkan bunyi dan gelombang. Dan semakin besar amplitudonya, maka akan semakin besar juga bunyi yang didengarkan.
Baiklah, untuk subjudul yang kedua yaitu dengan judul dua sumber interference dengan percobaan, yaitu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan dengan data frekuensi dengan 1000 Hz, lalu 500 Hz dan 250 Hz, dengan amplitudo juga dengan maksimum, sedang, dan minimum. Sekarang kita coba di data pertama, yaitu dengan frekuensi sebesar 1000 Hz dan amplitudo maksimum, sedang, dan minimum. Lalu kita aktifkan audionya, kita play. Lalu amplitudo yang sedang dengan frekuensi tetap yaitu 1000 Hz. Lalu dengan amplitudo yang kecil. Seperti itu. Dan untuk data selanjutnya itu dengan frekuensi sebesar 500 Hz. Frekuensi sebesar 500 Hz. Kurang lebih seperti itu dengan amplitudo yang sama yaitu maksimum, sedang, dan kecil. Kita coba dengarkan. Dan bagaimana gelombang yang dihasilkan. Lalu amplitudo yang sedang. Dan terakhir dengan amplitudo yang kecil. Lalu data selanjutnya yaitu frekuensi sebesar 250 Hz. Coba 250 Hz. Kurang lebih seperti itu dan dengan amplitudo yang sama yaitu maksimum, sedang, dan minimum. Dengan amplitudo yang sedang. Dengan amplitudo yang maksimum maksud saya. Lalu dengan amplitudo yang sedang. Seperti itu. Dan terakhir dengan amplitudo yang kecil. Sama seperti percobaan sebelumnya, dengan amplitudo yang kecil tidak akan menghasilkan gelombang ataupun suara. Baik, di percobaan ini sudah selesai. Yang ketiga ada pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat dengan frekuensi, dengan data frekuensi yaitu 500 Hz, amplitudonya di maksimum dan minimum. Kita diinterferensi oleh pemantulan. Baiklah. Yang di bagian atas ini ada frekuensi, ada amplitudo, ada sudut temboknya, lalu ada posisi tembok, ada mode suara kontinu dan pulsa. Baiklah, untuk data pertama dengan frekuensi sebesar 500 Hz atau tetap dan amplitudo yang maksimum dengan sudut tembok sebesar 0 derajat Celcius. Dan gelombang dan suara yang dihasilkan. Gelombang yang dihasilkan seperti itu. Lalu selanjutnya dengan frekuensi 500 Hz dan amplitudo yang maksimum dengan sudut tembok sebesar 45 derajat. Seperti ini. Lalu kita play. Dan dapat kita amati bentuk dari gelombang yang dihasilkan. Lalu sudut terakhir yaitu sebesar 90 derajat.
sudut sebesar 90 derajat seperti ini. Lebih kita play. Seperti itu gelombang yang dihasilkan. Baik, untuk percobaan yang terakhir yaitu percobaan pengaruh udara terhadap gelombang-gelombang bunyi dengan data tekanan udara sebesar 1 atm dan 0 atm. Di menu yang berjudul dengarkan menggunakan memvariasikan tekanan udara. Baiklah, kita mulai. Sebelumnya untuk di bagian atas ini ada frekuensi tetap yaitu sebesar 500 Hz dan amplitudonya dalam keadaan sedang. Lalu kontrol audio kita checklist diaktifkan audio, lalu ada densitas udara, keluarkan udara dari box. Dan kita mulai di tekanan 1 atm. Dan apa yang akan terjadi? Kita play, keluarkan udara dari box. Seperti itu. Lalu selanjutnya dengan tekanan udara yang kita mulai di tekanan 0 atm. Kita mulai, kita play, tambahkan udara pada box. Kita perhatikan. Baiklah, dan setelah dilakukan pengamatan dari tekanan 1 atm menuju ke 0 atm, bunyi yang dihasilkan itu perlahan-lahan menghilang dan gelombang yang dihasilkan juga perlahan-lahan menghilang atau tidak tampak. Dan sedangkan dari tekanan 0 atm menuju ke 1 atm itu kebalikannya, yang awalnya tidak menghasilkan bunyi atau suara, lama-kelamaan menuju ke tekanan 1 atm akan menghasilkan suara yang semakin besar dan gelombang yang dihasilkan juga menjadi semakin jelas tampak. Baiklah, sekian percobaan praktikum dengan judul gelombang bunyi atau gelombang suara dari saya. Maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.